Chon yang miskin tidak senang aja bertemu dengan pria yang kaya. Siapa yang berhasil mendapatkan cinta dari si cantik itu? Melihat kedua orang sedang berbicara di bawah panggung, Kaeo merasa panik, takut Chon salah omong akan mendapatkan masalah dari Chon. Tapi demi kerjaan harus fokus sekarang. Hanya bisa duduk diam melihat mereka bicara di bawah sampai cemburu. Chon walaupun tidak punya uang tapi tanggung jawab dengan cinta. Tapi Chon tidak mau kalah. Melihat pria yang polos di depan, merendahkan diri sendiri. Bilang dia adalah tamu punya Kaeo. Tapi tidak biarkan Chon melepaskan waspada. Kaeo di mana dan identitas seperti apa? Hal ini membuat dia terkejut karena dia bilang dia adalah pacar. Walaupun tidak berani untuk menjawab. Tepat waktu Kaeo selesai make up, di bawah banyak suara tepuk tangan. Membuat Chon tidak begitu malu lagi. Chon dengan posisi adalah bos langsung ke atas untuk berikan bunga. Kedua terlihat sangat romantis. Chon di bawah mulai cemburu. Tapi dia tidak punya uang, hanya bisa diam dan melihatnya. Acara selesai, Kaeo melihat Chon tidak senang. Dalam hati menyesal karena ajak dia ke sini. Tapi semua sudah terjadi. Hanya bisa diam untuk berbohong lagi. Ingin ajak Chon pulang. Tapi Chon tunjukin tangan ke bunga dari Chon. Tanya kenapa bunga segede itu tidak bawa pulang. Kaeo langsung mengerti pikiran pria ini. Pura-pura tidak peduli. Tidak menyangka Chon tidak bodoh. Sengaja bawa bunga itu lewat Chon. Melempar ke tuang sampah. Dan tidak melupa untuk senyum. Tepat waktu Chon sedang wawancara melihat itu. Langsung tidak bisa omong apa lagi. Tanya Kao dan Chon sudah omong apa? Melihat Chon tidak mau omong, Kaeo pura-pura marah. Jika percaya pada orang lain mulai sekarang jangan kontak dia lagi. Setelah itu pura-pura pergi. Langsung Chon tidak bisa diem lagi. Dia langsung minta maaf. Dan ceritakan semua ke Kaeo. Untuk dia mendengarnya. Dan tidak menyadari bahwa melihat Chon tidak omong yang aneh. Kaeo langsung tenangkan diri. Bilang walaupun Chon antar dia pulang ke rumah. Alamat juga adalah alamat palsu. Orang yang dia pilih hanya Chon. Setelah itu pegang tangan Chon. Dan potong sepotong daging dan kasih Chon. Berpikir satu hari yang lancar sudah melalui. Setelah selesai makan pulang ke rumah. Langsung marah. Setiap hari pulangnya malam terus. Tidak bantu keluarga. Kaeo mendengar itu tidak mau omong apa dengan ibu ini. Dan langsung masuk ke kamar. Baru mau buka pintu dihentikan oleh orang tua ini. Pura-pura khawatir padanya, harus hati-hati kalau di jalan pulang. Dan ingin sentuh tubuh Kaeo. Bilang hari ini make up sangat cantik. Setelah itu, semua tindakan ini membuat Kaeo ingin muah. Dengan cepat tutupi pintu. Orang tua semakin menjadi gila. Kaeo benci mulai pukul badan dia. Dalam otak membuat rencana baru. 近半夜发送垃圾小广告，收到秒回的信息，小美心中暗自窃喜，连忙解释原本是发给同学的，一不小心发错了，又趁机岔开话题询问今天活动有限粉丝，顾少赶紧夸赞，又吃醋的表示男朋友也挺帅，这话里有话的意思小美可能听不懂，赶紧解释俩人只是普通朋友，以后再开这种玩笑就要生气，心里还在盘算顾少是不是真的在联系，那边的电话就已经打过来，看样子刚才也只是试探，小美顿时松了一口气，接通电话，顾少询问她是否看好婚姻。 正好自己新买了一套，明天不知道有没有时间来一起吃饭。心机的小美假装矜持，询问这有什么？没想到引起顾少的误会，连忙表示家里还有保姆，以此证明自己是正人君子。Tidak tahu Kaeo. Mendengar ada suara orang lain jadi langsung kecewa. Tapi tidak punya cara lain. Chon tidak melupa untuk bercanda padanya. Kaeo langsung menolak. Dan bilang mereka hanya teman biasa. Jangan bahas soal itu lagi. Chon langsung minta maaf. Bilang ke depan tidak akan bercanda seperti itu lagi. Saat ini dua gadis tanya dia sedang bicara dengan siapa. Langsung hentikan HP. Dan bilang sedang obrol soal bisnis. Dia langsung tarik NIM. Dan bilang besok harus balik ke Paris. Dan sangat lama baru bertemu lagi. Dia akan sangat merindukan dia. Mulut pria jelas tidak bisa percaya. Hanya berapa kalimat sudah berhasil mencing para wanitanya. Mulai adegan ini. Keesokan hari Chon bangun. Melihat Chon bangun dari pagi.
Belum pernah melihat dia rajin seperti itu. Semua disembunyikan. Bagaimana bisa biarkan dia melihat ada pakaian wanita di dalam rumah? Sampai ke bawah gedung ini. 看到如此豪华小区，也不禁感 Dia harus mengatakan bahwa rumah di sini sangat mahal kan? Chon hanya senyum dan bilang, semua dibeli oleh keluarga dia, uang hanya angka. Untuk bersembunyikan karir dan namanya. Setelah itu ajak Kaeo naik ke atas. Masuk ke kamar. Kaeo sudah mimpi dia akan tinggal di sini. Saat ini pembantu datang bawa minuman. Jelas orang kaya minum air putih harus diambil oleh orang lain. Berpikir ke sini, harus dapatkan penyu emas ini. Dalam hati sangat bahagia. Chon langsung ajak Kaeo melihat semua kamar. Melihat toilet rumah dia juga gede ini. Kaeo langsung menyesal dalam hati. Memutuskan untuk harus mendapatkan Chon. Tidak mau lepas pria ini. Langsung suruh pelayan keluarga siapin makanan. Kedua bersiap meja makan yang penuh dengan lilin. Tapi tiba-tiba melihat pelayan sedang telepon. Langsung lari ke sana, ternyata ibu dia sudah minta, jika anak bawa wanita lain ke sini harus kasih tahu. Chon tidak berdaya, langsung suruh cepat makan. Mereka akan main ke tempat lain. Kedua baru mau pergi. Pria kaya diam-diam jalan-jalan bersama pemuda. Tapi dilihat oleh ibu dia. Saat ini Kaeo tidak bisa sombong seperti sebelum lagi. Langsung salam padanya. Tapi ibu Chon tidak mau melihat. Kau tidak tahu gadis ini hanya ingin uang punya kau. Dimarahin terus. Chon merasa sangat malu. Dan bilang hanya undang Kaeo keluar makan. Tidak ada masalah lain. Tidak ada yang terjadi. Masalah kan harus izin ke ibu juga. Apakah aku menjadi anak kecil selama hidupnya? Tidak menyangka Chon akan omong seperti itu. Jelas tahu dia mau sama Kaeo. Dengan cepat langsung bahas masalah lain. Tapi hutan semakin tua semakin menjadi lebih gila. Jika adalah wanita lain, dia tidak akan omong apa. Tapi jika adalah Kaeo, tipe wanita ini hanya tergantung pada pria. Cantik dan bisa make up. Tidak ada yang bagus. Walaupun omongan ibu sangat kejam. Kaeo tidak omong apa. Dan langsung menangis. Tapi akhirnya tidak bisa melakukan apa. Chon mohon untuk antar Kaeo pulang dulu. Ada masalah apa bahas nanti di rumah. Datang pakai apa, pulang pakai itu lagi saja. Melihat Kaeo terus menangis. Sebelum pergi tidak lupa untuk sopan. Tapi ketika baru keluar, dia langsung berubah. Wanita tua ini 5-7 kali terus hancurkan rencana gue. Ada kesempatan harus malukan wanita tua itu. Malam Cha ajak Chon ke bar untuk buang stres. Pagi sudah dimarahin seperti itu. Hari ini tidak mabuk tidak pulang. Melihat kedua agak tegang. Kaeo langsung cari masalah. Langsung tanya Chon sudah pernah ke sini belum. Jelas tahu dia hanya datang ke sini sekali saja. Pertama kali sama dia. Cha mendengar ini. Pura-pura seperti sudah biasa. Dan bilang sering ke sini akan merasa terbiasa saja. Mereka bahas soal kerjaan waktu ini. Pelayan bawa anggur datang. Hari ini Kaeo yang bayar. Tapi semua bisa melihat. Hari ini dia tidak senang. Bilang sudah lama dia tidak ke sini. Ingin buang stres. Lalu ambil foto. Semua ada tujuannya. Tentu saja. 路上看到小美经常放屁。 Chon dikurung dalam rumah melihat Kaeo ganti foto profil. Jelas itu adalah bar. Langsung mulai cemburu. Langsung kirim pesan, tidak boleh minumnya. Langsung telepon. Kaeo melihat ada panggilan ponsel. Dia tahu dia sudah berhasil. Sengaja masukin ponsel ke tas. Ingin bikin pria ini kesel. Saat ini mood sudah naik lagi. Bertiga mulai minum. Kaeo ingin dance. Melihat dia dengan pria asing mendekat. Chon langsung tarik dia kembali. Takut dia akan diambil oleh orang lain. Di jalan pulang, Kaeo teriak. Tempat buruk ini bahkan taksi juga tidak ada. Suatu hari dia akan beli rumah di tempat lain. Tidak akan balik ke tempat ini lagi. Tapi ketika mau sampai ke rumah, Kaeo mohon untuk tidur di rumah Cha. Karena berpikir ke orang tua jahat itu. Tidak mau tidur di sini sama sekali. Cha baik hati langsung setuju. Tidak menyangka sampai ke rumah Kaeo menemukan rahasia dia. Ternyata Cha suka sama Chon.
Dia tidak omong apa. Taruh foto di tempat tadi lagi. 5 menit sebelumnya. Cha baru masuk ke rumah langsung. Tidak tahu ambil apa di lemari. Langsung masukin ke laci. Dan tidak lupa untuk kunci lagi. Kebetulan ada suara nangisan adiknya. Cha langsung keluar untuk melihat. Kyle penasaran. Ingin tahu rahasia teman. Langsung buka lacinya. Melihat semua adalah foto Chon. Kyle adalah master cinta jadi dia tahu. Saat ini Cha tidak tahu masalah apa langsung menghibur ibunya. Ternyata ibu pikir adik dia curi uang. Langsung pulang ambil uang simpanan dia. Melihat di dalam masih ada. Langsung ambil nafas yang lega. Mendengar Kyle di belakang tanya ada masalah apa. Cha jawab adik dia curi uang. Tidak menyangka Kyle bilang. Bersembunyi seperti itu siapa bisa mengambilnya. Omongan ini membuat suasana menjadi diam. Kedua ganti pakaian dan mulai baca buku. Kyle bilang di kamar tidak ada TV. Saat ini ada pesan masuk. Chon khawatir dia sudah sampai rumah belum. Melihat dia tidak jawab. Cha tahu itu adalah pria lain. Dan bilang itu juga bagus buat Chon. Kyle curiga kenapa bantu omong untuk Chon. Jika dia baik seperti itu ya udah buat kamu saja. Dan pura-pura ambil HP telepon untuk Chon. Cha langsung hentikan. Sudah malam pasti Chon sudah tidur. Jangan ganggu dia. Melihat Kyle tidak menelepon. Ternyata sedang bercanda dia. Melihat muka kecewa punya Cha. Kyle juga berpikir untuk Cha. Berharap dia jangan suka sama Chon. Dan lebih adalah cantik seperti ini. Cari orang kaya yang lebih baik dari Chon. Mirip seperti dia. Aku tidak bisa hidup. Siapa yang jatuh cinta sama dia akan mati karena laparan. Mendengar kata-kata dari Kyle meskipun dia mati karena lapar. Cha tidak mau banyak omong dan langsung tarik selimut tidur. Berbalik dan baru sadar dia sangat merindukan Chon. Langsung berbalik dan pergi ke rumah Chon. Keesokan hari Kyle balik ke rumah. Belum masuk ke dalam sudah dipanggil, dan bilang dia tidak kerja dan tidak pulang ke rumah. Tidak takut dijelekin oleh orang lain. Pura-pura peduli padanya. Jelas kau ingin duit kan? Jelas baru 3 kalimat itu langsung bahas soal sewa kamar. Kyle langsung ambil duit dari tas. Tapi berapa hari yang lalu baru kasih duit. Jika tiap bulan harus beri banyak uang seperti ini, lebih baik cari rumah lain. Bini mendengar kata-kata itu langsung khawatir. Kasih tempat tinggal, hati baik seperti apa? Sekarang sudah dewasa. Kalau mau pergi-pergi saja. Kedua orang selesai omong langsung pergi. Tapi semua kata-kata itu didengar oleh orang tua ini. Melihat Kyle naik ke atas. Dia juga ikut dari belakang. Dan bilang jangan peduli dengan wanita tua itu. Patuh untuk tinggal di sini saja. Siapa yang tidak tahu orang tua ini mau apa? Kyle hanya bisa panggil bibi dia. Orang tua itu takut langsung pergi. Menutupi pintu. Dan menjadi lebih marah lagi. Harus cepat pergi dari sini. Ganti pakaian dari pergi ke kampus. Karena sudah waktu janji bertemu dengan Chon.